Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Hari ini kita akan melanjutkan bab 9, yaitu penyakit menular dan tidak menular. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. 2. Menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Peta konsep. Apa yang akan kita pelajari? Pada bab 9 ini, kita akan membagi materi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama, mengenal jenis-jenis penyakit menular dan pencegahannya. Pertemuan kedua, mengenal jenis-jenis penyakit tidak menular dan cara pencegahannya. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas penyakit menular. Penyakit menular merupakan suatu penyakit yang dapat berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Penyakit menular biasanya disebabkan oleh virus, bakteri, dan kuman. 12 contoh penyakit menular. Yang pertama, diare, demam berdarah, malaria, influenza, tuberkulosis atau TBC, cacar air, tifus, campak, kolera, panu, cacingan, tetanus. Yang pertama, diare. Gejala yang sering terjadi: sering buang air besar yang encer dan berlendir. Diare yang disertai muntah disebut muntaber atau muntah berak. Penyebab diare: yang pertama, keracunan makanan, kekurangan gizi, radang usus, alergi terhadap makanan, minuman, atau obat tertentu, dan terlalu banyak makan buah mentah. Cara penularan diare: 1. Melalui kotoran atau muntahan penderita yang dibuang sembarangan. 2. Kuman penyakit ditularkan melalui lalat dan debu. Bagaimana cara pencegahannya? 1. Selalu menjaga kebersihan diri, seperti potong kuku, mencuci tangan dengan sabun, menghindari jajan sembarangan, makan makanan yang sudah dimasak, buang air besar atau air kecil di jamban atau WC, mencuci alat rumah tangga dengan sabun, cuci piring, cuci gelas, cuci sendok dengan sabun supaya bersih. Yang kedua, demam berdarah. Penyebab penyakit demam berdarah adalah virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti biasanya menggigit pada siang hari. Apa gejala DBD? 1. Demam tinggi mendadak. 2. Timbul bintik-bintik merah di kulit. 3. Nyeri ulu hati, pendarahan pada gusi, muntah darah, berak darah, dan keringat dingin pada ujung jari. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti: 1. Berwarna hitam dan berbintik putih. 2. Menggigit pada siang hari. 3. Berkembang biak di air. 4. Sering hinggap di pakaian yang digantung. 5. Dapat terbang sejauh 100 meter. Bagaimana cara mencegahnya? 1. Memberantas nyamuk dewasa. 2. Melakukan 3M: menguras, menutup, dan mengubur tempat berkembangnya nyamuk. Yang ketiga, memasukkan racun jentik nyamuk ke dalam penampungan air. Dan yang keempat, tidak menggantung pakaian di kamar tidur. Ketiga, malaria. Penyebabnya adalah nyamuk Anopheles. Gejala malaria: demam, badan berkeringat, kepala pusing, perut mual, badan lemas, muka pucat. Jenis penyakit malaria itu ada 4,
malaria tropicana, malaria tertiana, malaria guartana, dan malaria ovale. Cara pencegahannya: 1. Bersihkan lingkungan sekitar. 2. Memakai obat nyamuk bakar atau cair. 3. Memindahkan kandang ternak jauh dari rumah. Yang keempat ada influenza. Penyebabnya adalah virus influenza. Gejalanya batuk, demam, sakit kepala, nyeri otot, hidung tersumbat. Cara penularan: virus influenza menular melalui udara yang tercemar dahak atau ingus penderita. Cara pencegahan: 1. Menutup mulut memakai tisu saat bersin. 2. Tidak buang ingus sembarangan. 3. Meningkatkan daya tahan tubuh. Berolahraga, makan makanan bergizi, beristirahat dengan cukup. Dan yang keempat, minum vitamin B kompleks dan vitamin C. Penyakit menular yang kelima adalah TBC, tuberkulosis. Merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ciri-ciri TBC: batuk kronis dengan bercak darah, ya, batuknya terus menerus, ya. Demam, berkeringat pada malam hari, berat badan menurun. Cara penularan: TBC menular melalui udara ketika penderita batuk atau bersin, berdekatan dengan penderita TBC, penggunaan barang secara bergantian dengan penderita TBC. Cara pencegahan: 1. Mengurangi kontak langsung dengan penderita. 2. Pemberian vaksin BCG, Bacillus Calmette-Guerin, saat balita. Yang ketiga, menjaga pola hidup sehat. Penyakit menular yang keenam ada cacar air. Ya, penyebabnya adalah virus Varicella zoster. Menimbulkan bintik kemerahan di kulit yang menggelembung dan terasa gatal. Ya, masa inkubasinya, rasa sakitnya biasanya 2-3 minggu. Bagaimana cara penularannya? Kontak langsung dengan penderita, ya, menyentuh langsung penderita yang sakit cacar air, itu bisa menular. Lewat udara saat penderita bersin, melalui barang-barang penderita. Cara pencegahan: melakukan vaksinasi cacar air. Ya, ini biasanya dilakukan saat sekolah dasar, ya, vaksinasi cacar air. Menjaga kebersihan diri sendiri, makan makanan bergizi, menghindari sumber cacar air. Yang ketujuh ada tifus atau disebut tipes, infeksi pada usus halus. Penyebabnya bakteri Salmonella. Biasanya demam pada malam hari dan menggigil, dan berulang pada malam berikutnya. Jadi kalau siang tidak terasa apa-apa, tapi kalau malam demam sampai menggigil. Cara penularan tifus: melalui makan yang tercemar bakteri Salmonella, melalui tangan dan kuku yang tidak bersih, melalui air minum yang tidak dimasak, dan bakteri bisa masuk ke dalam kulit yang terbuka. Cara pencegahan: memastikan kebersihan bahan makanan sebelum memasak, cuci tangan secara teratur, bersihkan luka dan segera diobati, hindari makan atau jajan sembarangan. Yang kelima, menjaga daya tahan tubuh, yaitu dengan berolahraga. Selanjutnya ada campak. Ya, campak disebabkan oleh virus. Gejalanya demam tinggi, batuk, nyeri tenggorokan,
mata merah dan sakit saat kena cahaya, muntah, dan ruam. Cara penularan melalui percikan ludah. Waktu penularan 4 hari sebelum dan 4 hari sesudah ruam. Penularan maksimum 3-4 hari setelah ruam. Ya, ruam itu kulitnya iritasi ya, merah-merah. Itu namanya ruam. Bagaimana cara pencegahannya? Pemberian vaksin campak atau imunisasi campak. Imunisasi pada usia 9 bulan ya, pada bayi. Pemberian vaksinasi MMR pada usia 12-15 bulan dan diulangi pada usia 4-7 tahun. Selanjutnya, kolera merupakan infeksi saluran usus yang akut ya, disebabkan oleh Vibrio cholera. Ciri-cirinya diare tiba-tiba dan muntah. Cara penularan kolera. Bakteri Vibrio cholera berkembang biak melalui kotoran. Bila kotoran yang mengandung bakteri ini mencemari air dan air digunakan oleh seseorang, maka bisa menyebabkan kolera. Cara pencegahan kolera. 1. Menjaga kebersihan air minum. Membuang kotoran pada tempatnya. Biasakan cuci tangan sebelum makan. Mencuci bahan makanan dengan air bersih. Hindari makan ikan yang dimasak setengah matang. Isolasi mandiri bagi yang terkena kolera. Dan terakhir, pemberian vaksin kolera. 10. Panu. Penyebabnya jamur. Jamur yang menimbulkan bercak putih pada bagian leher, dada, dan punggung. Sering terjadi pada kulit berkeringat dan jarang mandi. Cara penularan melalui keringat berlebih yang kemudian mengering di kulit, jarang mandi, tertular dari penderita lainnya melalui media pakaian, handuk yang digunakan bersama. Cara pencegahan: mandi minimal 2 kali sehari, jemur handuk setelah dipakai, hindari pemakaian handuk bersamaan, ganti pakaian dan handuk dengan teratur, segera cuci pakaian dan handuk yang kotor. Yang 11 ada cacingan. Cara penularan melalui tangan ke mulut setelah menggaruk sekitar anus. Ya, biasanya anak-anak itu setelah menggaruk-garuk atau bermain-main yang kotor ya, berdebu, itu biasanya kan tangannya dimasukkan ke mulut. Nah, itu yang menyebabkan cacingan. Yang kedua, melalui udara. Yang ketiga, retroinfeksi melalui anus, yaitu larva telur yang menetas di anus masuk kembali ke dalam anus. Cara pencegahannya: cuci tangan dengan sabun setelah buang air besar, memotong kuku dan menjaga kebersihan tangan, pakaian dalam dan spray penderita sering dicuci, menjaga kebersihan kamar mandi dan WC, hindari menggaruk daerah anus, jauhkan tangan dari hidung dan mulut, minum obat cacing secara berkala. Yang 12 ada tetanus. Penyebabnya adalah kuman Clostridium tetani. Biasanya menimbulkan kejang yang berulang. Masa inkubasinya 3-21 hari. Gejala yang muncul akibat tetanus: terjadi nyeri otot, terjadi kejang otot ketika disentuh, dan terjadi gangguan pernapasan. Gejala penularan: 1. Melalui luka kulit yang dalam seperti luka tusuk atau luka operasi. Bagaimana cara pencegahannya? Lakukan 1. Bagaimana cara pencegahannya? 1. Luka harus dibersihkan. 2. Memberikan antibiotik pada luka. Ketiga, vaksinasi tetanus
manfaat anak-anak. Baik, untuk pertemuan hari ini selesai. Silakan anak-anak membaca lagi materinya di buku paket bab 9, yaitu penyakit menular dan tidak menular. Cukup sekian pertemuan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.